Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Afreningsi, Prodi Manajemen Bagi Universitas Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi tentang pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pengertian pasar menurut Kunto Wijoyo 1994, yaitu sebagai mekanisme bukan hanya sekedar tempat yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Pengertian pasar yang lain adalah salah satu dari sebagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Pasar komoditas adalah interaksi antara para pembeli dan para penjual dari suatu komoditas dalam menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah interaksi antara para pengusaha, pembeli faktor-faktor produksi dengan para pemilik faktor produksi untuk menentukan harga, pendapatan, dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang dimintai masyarakat. Itu beberapa contoh pasar. Selanjutnya, menurut fisiknya, jenis pasar dibedakan ke dalam pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret sendiri merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung. Barang yang dijual belikan juga tersedia di pasar tersebut. Sedangkan pasar abstrak merupakan pasar tidak nyata, di mana transaksi antar penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui telepon, internet. Seperti yang kita ketahui pada masa pandemi ini, banyak orang-orang yang membeli barang secara online seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak yang lainnya. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli akan menentukan tingkat harga suatu komoditas, barang atau jasa, dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan. Sehingga dalam ilmu ekonomi, bila kita berbicara tentang pasar, maka secara otomatis kita akan membicarakan mengenai pertemuan antara penjual dan pembeli, barang atau jasa yang dijual, serta harga tertentu atas barang atau jasa yang dijual tersebut. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak, kepemilikan, jasa, dan barang. Adapun beberapa jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Yang pertama, ada pasar harian. Sesuai namanya, di pasar ini setiap hari terjadi kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli hingga menemukan harga yang disepakati. Pasar harian banyak dijumpai di daerah-daerah Indonesia. Seperti di kota kita, di Banyumas, ada pasar Banyumas, pasar Sokaraja, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ada pasar mingguan. Sesuai namanya, pasar mingguan hanya terjadi sekali dalam satu minggu. Jenis-jenis pasar ini bisa kamu temui seperti Sunday Morning, di UGM, Pasar Kliwon, Pasar Senin, dan sebagainya. Di Purwokerto sendiri ada juga pasar mingguan yang bertempat di depan Gor Kesatria Purwokerto. Yang ketiga, ada pasar tahunan. Jenis-jenis pasar berdasarkan waktunya juga ada yang diselenggarakan sekali dalam satu tahun. Pasar itu disebut pasar tahunan. Contoh pasar tahunan seperti Pasar Raya Jakarta atau PRJ, Pasar Sekaten di Yogyakarta, dan sebagainya. Yang keempat, ada pasar temporer. Pasar temporer sendiri adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Jenis-jenis
pasar temporer, misalnya bazar musyawarah. Selanjutnya, ada jenis pasar berdasarkan wujudnya, yaitu seperti pasar konkret. Pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang dijual belikan benar-benar ada dan penjual pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri pasar konkret yang pertama ada transaksi, dilakukan secara tunai. Barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. Barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. Penjual dan pembeli bertemu langsung. Yang kedua, ada pasar abstrak. Pasar abstrak sendiri yaitu pasar di mana barang dan jasa yang dijual belikan tidak tersedia secara langsung atau penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pasar abstrak memiliki ciri-ciri seperti penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contoh saja. Transaksi dilakukan dalam partai besar. Yang selanjutnya ada jenis pasar berdasarkan luas wilayah kegiatannya, yaitu ada pasar regional. Pasar regional adalah pasar daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional, misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA. Yang kedua, ada pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Misalnya, pasar kopi di Brasil, pasar Wall di Sydney, dan ada pasar di Australia. Selanjutnya ada pasar lokal. Pasar lokal sendiri adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya memiliki daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya nih, contoh pasar Klewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik karena masyarakat di Solo dan sekitarnya banyak yang menggunakan batik. Terakhir ada pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, ada peranan pasar dalam perekonomian. Untuk menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen, banyak cara yang dilakukan oleh penjual. Salah satunya adalah melalui pasar, di mana masyarakat akan datang ke pasar membeli berbagai macam kebutuhan sehingga terjadi transaksi dan mengakibatkan perputaran uang dan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Adapun peran pasar bagi perekonomian bisa dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, ada peran pasar bagi produsen. Peran pasar bagi produsen yaitu pasar berperan membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produknya. Di pasar, produsen dapat menjelaskan keunggulan produknya itu untuk meyakinkan konsumen. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh faktor-faktor produksi untuk menunjang proses produksi. Yang kedua, pasar sebagai peran bagi konsumen. Pasar yang berperan memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Konsumen tidak perlu repot mencari tahu karena apa yang dibutuhkannya telah tersedia di pasar. Konsumen dapat datang ke tempat penjualan atau memesannya untuk diantarkan ke rumah, yang biasa disebut delivery order. Kemajuan teknologi membuat jarak dan waktu bukan lagi kendala untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, peran bagi pembangunan. Peran pasar bagi pembangunan yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Dan yang terakhir, peran pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit. Semakin luas pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan.
Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Dan ada pun fungsi pasar. Secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi. Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dan produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi dengan baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Dalam pasar, tentunya barang dan jasa memiliki harga yang berbeda-beda. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Harga yang telah terjadi menjadi kesepakatan tersebut tentunya telah diperhitungkan oleh penjual dan pembeli. Penjual tentu telah memperhitungkan laba yang diinginkannya, sedangkan pembeli telah memperhitungkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya. Dan yang terakhir, pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi sendiri memiliki arti pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat dan keunggulan pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli pada konsumen. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan lain sebagainya. Terakhir, kesimpulan dari materi kali ini adalah pasar menurut Wikipedia adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga untuk orang-orang dengan imbalan uang. Sedangkan pasar menurut dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan jasa. Akan tetapi, ada pula pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, misalnya pasar saham dan pasar abstrak. Sehingga, pasar juga dapat diartikan secara luas, yakni proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Transaksi jual beli tidak lagi hanya dilakukan di pasar tetapi bisa di toko, kios, pusat pembelanjaan, supermarket, mal, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi tentang pasar dari saya. Semoga materi pada kali ini bisa bermanfaat untuk para penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.